Christmas is the love of Yahweh. 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal ini kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita, karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia, supaya kita dapat hidup melalui Dia. Natal adalah bukti nyata dari kasih Bapa Yahweh kepada kita. Christmas is the love of Yahweh. Kasih Bapa diwujudkan melalui pengorbanan besar, yaitu mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kelahiran Yesus bukan hanya saja sebagai tanda, tetapi membuka dan menganugerahkan jalan keselamatan bagi kita semua. Mari kita jadikan Natal sebagai momen untuk berbagi kasih kepada sesama. Sama seperti Bapa Yahweh telah mengasihi kita, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran kasih-Nya bagi keluarga, teman, dan mereka yang membutuhkan. Mari kita hidup dalam kasih yang sejati, mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi kita. Selamat menyambut Natal 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. Year of overflowing love of Yahweh. Tahun kelimpahan kasih Yahweh. Yeshua HaMashiach, bless you. Only truth and faith in Jesus Christ. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya undang saudara bisa bangkit berdiri, kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus kita pada hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat berkumpul di sini merayakan-Mu Tuhan. Satu hati, satu suara, kami nyanyikan bersama-sama serukan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Glory, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Glory, gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, gloria. Kami puji Engkau Tuhan, Raja segala raja.
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari sama-sama kita bertepuk. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi kita katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sekali lagi kita satukan hati kita, serutan Gloria. haleluya. Percaya hari ini ada sukacita, amin. Mari kita sama-sama rayakan bahwa hari ini hari yang terbaik. Sama-sama kita katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Angkat tanganmu sama-sama kita katakan, akan ku pikul salibku, cukup makasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu katakan kami mau bersyukur Tuhan. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dikoyakkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh,
Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu Bapa. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang percaya hari ini hari yang terbaik, sorakan haleluya. Sama-sama kita katakan, akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, cukup kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, cukup kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, cukup kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi dengan iman katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tidak hanya di tempat ini yang bersuka cita, tapi pulau dan benua semua bersuka cita bagi kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sorakan lebih dahsyat, haleluya. Sama-sama katakan. Hey. Kita sorga bergema bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jemaat Yesus katakan. Say, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hey, hey. Lahir Raja mulia. Yang percaya sama-sama kita katakan. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Oh, hanya bagi Kristus segala kemuliaan. Gloria, muliakan Tuhan. Sama-sama sorakan. Gloria.
Tuhan. Sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Biar tinggi-tinggi namamu, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Katakan muliakan, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan. Come on Jumat Yes. Lebih dahsyat, katakan in excelsis, in excelsis Deo. In excelsis Deo, in excelsis Deo. In excelsis Deo. Glory in excelsis Deo. Glory in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sama-sama kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Bersyukur Tuhan, hari ini Engkau telah lahir. Engkau telah bersama kami. Karena Engkau lahir, kami tahu, kami percaya bahwa kami akan kuat. Kami akan selamat di dalam nama-Mu Bapa. Semua kekurangan kami, semua kesedihan kami, hari ini kami akan lupakan semua Tuhan. Kami akan fokus memuji dan menyembah nama-Mu. Karena hari ini hari kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun ini Engkau terus bersama kami. Engkau selalu menyertai kami Bapa. Ku berlindung dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan
Di dalam kemenangan ku tahu Engkau selalu bersamaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Hanya Kau tempatku berlindung, dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau Yesus. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Ini seruan kami Tuhan. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. biar cuma Tuhan sendiri katakan. Ini seruan kami yang terdalam Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama kami, apapun kondisinya Tuhan. Kami percaya Engkau terus mengangkat kami. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi kita katakan sedalamnya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersama kami. Kami lepaskan semuanya. Anugerah-Mu terus sempurna bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama kita serukan, sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Kau yang memberkati. Kami percaya, kami sembah. Kaulah Tuhan, Kau Raja. Hanya Yesus.
Tuhan. Kami lepaskan semua beban kami, karena hidup kami hanya untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Mas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untuk-Mu. Ku ikut panggilan-Mu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikut-Mu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Mari sama-sama saudara. Emas perak Dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, kami lepaskan semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Ku ikut panggilan-Mu, oh sampai bumi habis lenyap, sampai akhir hidup kami, sampai akhir nafas di hidupku mengikut-Mu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan. Sekali lagi jemaat sendiri yang katakan, emas perak yang dunia tawarkan, ku lepaskan ku ikut panggilan-Mu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikut-Mu Tuhan. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Ini hidup kami. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita serukan. Emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untuk-Mu. Ku ikut panggilan-Mu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir hidup kami Tuhan. sampai akhir Nafas di hidupku mengikut-Mu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan perak. Emas perak Dan permata, kenikmatan, yes Jesus, yang dunia tawarkan, kami lepaskan semua
semua ya Tuhan. Semuanya Untukmu ku ikut panggilan sampai bumi habis lenyap, sampai nafas di hidupku mengikutmu, mengikutmu Tuhan yang termulia. Ini hidup kami, hidupku bagi kerajaan-Mu. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, kami lepaskan semuanya untukmu. Ini panggilan-Mu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Mari sama-sama katakan dengan iman. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilan-Mu sampai bumi habis lenyap, Terima kasih Tuhan. sampai akhir Sampai akhir hidup kami, nafas di hidupku mengikutmu. kami tetap mengikut Yesus. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Ini hidupku, Hidupku bagi kerajaan-Mu. terima kasih Yesus. Hidup kami Terima kasih Yesus. ku lepaskan semua. Sembah dan Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. kami datang menyembah Sang Raja. Sang Raja. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini. Angkat tanganmu, angkat wajahmu. Sembah Jemaat Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan kami sembah, kami sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. katakan sembah dan puji Yesus Tuhan. Sembah dan Yesus, puji, kami sembah Yesus. sembah dan
Yesus Sang Raja. Serahkan haleluya, haleluya. Segala yang bernafas memuji menyembah Yahweh, Bapa kami yang di surga, di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan, di momen Natal ini kami mendapatkan kado teristimewa dari Tuhan. Terpuji namamu, berfirmanlah ya Tuhan, sementara Engkau berfirman dan kami imani sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Selamat hari Natal buat kita semua. Natal itu adalah perayaan surga. Sekali lagi, Natal adalah perayaan surga. Pertama sekali, perayaan Natal itu dirayakan oleh para malaikat. Itu ditulis di Injil Lukas. Jadi jika ada yang berkata Natal itu adalah penyembahan pagan, itu salah. Karena ada tertulis, ketika Yesus Kristus lahir ke dunia, para malaikat bersukacita. Katakan amin. Lalu sukacita itu diimpartasikan kepada para gembala. Para gembala orang-orang yang sederhana, orang-orang yang jauh dari keramaian, yang jauh dari keluarga, yang tertinggal, yang dikucilkan, yang tidak terpandang, yang direndahkan, hidupnya hanya ada di padang. Tapi sukacita Natal justru pertama sekali datang kepada orang-orang yang sederhana. Selanjutnya dirayakan oleh para raja, oleh para pembesar-pembesar Persia, yaitu orang-orang Majus. Jadi semua kalangan ternyata merayakan, menyambut kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wah, kalau malaikat saja bersukacita, kenapa kita tidak bersukacita? Kalau para gembala saja bersukacita, kenapa kita tidak bersukacita? Kalau para orang Majus yang tidak mengenal perjanjian hukum Taurat, bukan umat Tuhan, tetapi karena ilmu pengetahuan mereka mengarahkan mereka kepada kelahiran Yesus Kristus, lalu mereka merayakan, menempuh perjalanan yang begitu jauh. Saya percaya dimanapun tempat kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan, mengingat kelahiran Juru Selamat dunia bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi tema di tahun ini di Natal, Christmas is the love of Yahweh. Natal adalah kasih Yahweh. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Dari ayat ini kita ambil semua poinnya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi alasan perayaan Natal yang pertama adalah sebab Elohim sangat mengasihi. Kalau terjemahan LAI dikatakan karena begitu besar kasih, sangat mengasihi. Jadi poinnya di Natal ini adalah, poin yang pertama adalah kasih terbesar. Amin. Kasih terbesar. Kasih terbesar adalah kasih Bapa. Bukan kasih pacarmu, hai anak-anak muda. Bukan kasih tetangga. Tapi kasih yang terbesar adalah kasih orang tua kepada anak-anaknya. Saya percaya seburuk apapun anak bapak ibu, pasti harta bapak ibu diwariskan kepada anak bapak ibu. Ya Pak ya? Tidak mungkin kepada saya sebagai gembala. Walaupun saya sangat baik dan rendah hati dan lemah lembut sih. Dan penginjilan di mana-mana, saya yakin, saya percaya, saya ketok palu. Gak mungkin Pak Erwin kasih warisan ke saya. Tidak mungkin Ibu Ratna, tidak mungkin Pak Yanto kasih warisan ke saya. Ya Pak ya?
Karena kasih yang terbesar itu diwariskan kepada anaknya. Udah langsung diketuk palu Bu Yanti. Iya. Karena seburuk apapun anak-anak adalah anak. Sebaik apapun saya bukan anak Bapak Ibu. Paling kasih berkat. Ya kalau ingat kasih parcel, tidak. Kok tiba-tiba terlintas. Tapi kan gak mungkin warisan dikasih ke saya. Ya Pak ya? Warisan adalah kepada anak. Surga itu bukan upah. Surga itu adalah warisan yang diberikan kepada anak. Karena itu kita dijadikan adalah pewaris, dijadikan anak. Supaya kita menjadi pewaris kerajaan surga. Katakan, saya anak, 1, 2, 3. Kita anak. Karena begitu besar kasih Bapa. Mulai kapan kasih Bapa itu ditunjukkan kepada kita anak-anaknya? Apakah mulai kita baik? Apakah menunggu kita beramal, beribadah, berdoa, baca firman, baru Bapa di surga menunjukkan kasihnya? Tidak. Bapa kandung saja, anaknya masih di dalam kandungan, Bapak sudah berjuang, mamanya sudah berjuang memberi yang terbaik buat anaknya. Padahal kerja anaknya di kandungan ini hanya tendang-tendang perut mamanya. Iya kan? Itu bahasa aslinya. Setelah anak lahir, anaknya kerja ngapain? Pup, pipis, Tapi orang tua bangga. Wah, ini anakku diompolin. Wah, mama, aku diompolin, mama. Senang. Apalagi ketika anak itu berkata, Papa. Ma, anak kita bisa manggil papa. Cuman anak itu manggil papa loh. Papa itu bahagianya luar biasa. Iya Pak, ya, para bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah anak ngomong papa itu perbuatan baik? Tapi bapak itu bangga sekali. Ini anakku, kebanggaanku. Bahkan kalau ada duit dipestakan tuh. Dirayakan tuh. Karena kebaikan bapak tidak tergantung kepada kebaikan anak. Kebaikan Bapa kita di surga tidak tergantung kepada kebaikan kita. Ketika kita tidak baik, dia tetap baik. Ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Ketika kita menjauh, lari dari Bapa, dia tetap setia menanti kita. Karena itulah, kasih Bapa itu adalah kasih yang tak bersyarat. Tidak menunggu engkau baik. Kamu baik, kalau bahasa Ibrani ini katakan, lu baik, gue baik. Lu jahat, gue lebih jahat. Itu adalah manusia. Tapi kasih Bapa, kamu jahat, aku tetap baik. Kamu menjauh, aku tetap baik. Karena kasihku tidak ditentukan oleh kasihmu. Kasih Bapa ditentukan oleh kasihnya itu sendiri. Karena itu kasihnya itu tak bersyarat. Siapapun kita layak untuk menerima kasih yang sempurna itu. Karena apa? Karena dia kasih tidak memandang rupa. Kalau anak muda kan, apalagi kita yang berkeluarga, sekali aku kasihi, gak berubah, 2 kali, gak berubah, 3 kali, gak berubah. Honako udah haruna hurus-hurus gudang dope keluarga ku nang surusokku ya. Bapak Ibu yang mengerti bahasa Ibrani pasti paham itu. Iya. Apalagi kita disakiti. 1 kali disakiti masih kumaafkan. Paringo langsung melanjutkan di dalam hatinya. Saya tahu arahnya ini kemana. 2 kali kau sakiti hati ini, juga aku maafkan. Tapi jangan coba ketiga kali. Nanti trio Pak Erwin, Pak Noel, Pak Petrus, Pak Ringo-Ringo akan bernyanyi. Tapi jangan kau coba ketiga kali. Jangan, langsung diambil trio. Cukup, sudah. Cukup, sudah.
Itu kasih manusia. Berkali-kali kita menyakiti hati Bapa. Berkali-kali kita jatuh dalam dosa. Berkali-kali kita meninggalkan Tuhan. Berkali-kali kita menghujat Tuhan. Berkali-kali kita melupakan Tuhan. Berkali-kali kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita butuh saja. Tapi Tuhan tidak pernah berkata, cukuplah sudah. Cukuplah sudah. Tapi Bapa berkata, aku mengasihimu sampai akhir zaman. Tepuk tangan buat Bapak kita yang baik. Jadi kasih Bapa adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih yang tak terukur. Betapa dalam, panjang, tinggi, luas kasih Bapa dalam hidupku. Rasul Paulus tidak dapat mengukur kasihnya Tuhan. Karena dia melihat betapa bejatnya hidupku, betapa durhakanya hidupku, betapa jahatnya hidupku. Ternyata saya dikejar oleh kasih. Kalau saya jahat seharusnya saya dikejar dengan hukum, dengan penghukuman. Justru saya jahat, saya dikejar dengan kasih. Malah diberikan kepercayaan untuk memberitakan Injil. Karena itu Rasul Paulus berkata, upahku dalam pemberitaan Injil adalah aku dapat memberitakan Injil. Upahku dalam pemberitaan Injil adalah aku diperbolehkan memberitakan Injil. Karena dia melihat betapa dalam, tinggi kasih. Jadi para anak muda, jangan bandingkan kasih Bapa dengan mantan-mantanmu. Jangan bandingkan kasih pacarmu dengan kasih Bapa. Karena sering dibandingkan sehingga dia sakit hati, putus, nggak ke gereja, nggak melayani. Karena dia pikir kalau pacarku menyakitiku, Tuhan juga menyakitiku. Tidak. Kita yang menyakiti Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Katakan amin. Lihat anak yang terhilang. Next. Karena hanya kasih yang dapat mengubah. Penghukuman tidak dapat mengubah. Orang yang masuk penjara, keluar dari penjara semakin ahli. Poinnya dimunculkan lagi. Orang yang awalnya masuk penjara karena narkoba, keluar karena pemakai narkoba, keluar dari penjara, bukan pemakai narkoba lagi, tapi pengedar narkoba. Naik kelas, naik level. Karena apa? Dihukum, penghukuman membuat orang semakin jahat. Tapi kasih ketika anak yang terhilang itu, yang mengharapkan kematian bapaknya, meminta warisan, dia berfoya-foya dengan pelacur, main judi dan segala macam dia lakukan. Tapi ketika dia pulang datang kepada Bapa, satu kalimat pun tidak keluar dari mulut Bapa. Sudah kapok nak, nggak minta warisan lagi, nggak main judi nak. Biasa kita sebagai orang tua kan gitu, udah kapok, udah paham. Tapi Bapak langsung peluk anak itu, langsung rangkul anak itu, langsung dikatakan, hai hamba, berikan jubah, hai hamba, gantikan kasutnya. Dia berikan cincin. Dia posisikan anaknya itu sebagai manusia yang terhormat. Dia tidak memposisikan anaknya itu sebagai hamba-hamba yang lain, tapi diposisikan sebagai anak yang terhormat. Demikian kita, seperti Yesus dipermuliakan, engkau dan saya ikut dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu poin yang pertama. Natal itu berbicara tentang kasih terbesar. Yang kedua, mari kita baca. Hanya satu ayat saja Bapak Ibu, kita fokus. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Masih kurang kompak, masih nah. Oke. Nanti Bapak Ibu di ucapan Natalnya ke keluarga. Sekarang dulu. 1, 2, 3. Sebab sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Yang pertama, Natal berbicara tentang kasih terbesar. Yang kedua, next, berbicara tentang dia mengaruniakan pemberian terbesar.
Kasih terbesar ditunjukkan dengan pemberian. Ya dong. Gak mungkin Pak Erwin cuma ngomong I love you ke Bu Yanti. Tapi dia tidak tunjukkan dengan pemberian. Minimal ATM-nya Bu Yanti yang pegang. Kan gitu kan? Kalau ada seorang laki-laki yang sudah sah menikah, ngomong I love you, tapi istrinya tidak dinafkahi, istrinya tidak dimanja, tidak didandani, tidak dipercantik, tidak diperindah, omdo itu Bapak Ibu. Karena kecantikan seorang istri, wis semangat istri saya lihat saya. Soalnya sampai rumah itu langsung diingat, Pak, ingat gak khotbahnya tadi? Kenapa saya khotbahkan ini? Saudara tidak terlintas. Karena kecantikan seorang istri ditentukan oleh suami. Ada amin ibu-ibu? Pak Erwin gini kepalanya. Istriku sudah terlalu cantik, Pastor. Jangan diulangi lagi, Pastor. Kurang apa lagi kan gitu. Ya, itu perkataan senior pastor ke saya. Kecantikan istrimu, istrimu mau dipuji keluargamu, istrimu mau dipuji sahabatmu, istrimu mau dipuji orang gereja, kau yang menentukan. Jemaat dipuji-puji, jemaat sempurna, jemaat kudus, jemaat tak bercacat. Tuhan Yesus yang melakukan. Sehingga kita di surga, malaikat tidak berani menghakimimu. Orang percaya itu kerjanya enggak. Tapi firman Tuhan berkatakan di Efesus, jemaat itu dibuat kudus, tak bercacat. Siapa yang memberikannya? Yesus Kristus. Jadi kasih terbesar itu ditunjukkan dengan pemberian terbesar. Pemberian terbesar next adalah, boleh dimunculkan? Yesus Kristus Tuhan. Bapa tidak memberikan malaikat. Jadi Bapak Ibu jangan bangga banget loh anak orang-orang Kristen. Aku disertai malaikat, aku dikawal malaikat, ada malaikat di kiri kananku. Jangan bangga. Itu pembantu orang percaya menurut firman Tuhan. Banggalah. Yesus berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Berikan tepuk tangan bagi Yeshua HaMashiach. Jadi bukan penghulu atau pemimpin tertinggi di surga yang diberikan. Tapi Yesus berkata, akulah penguasa langit dan bumi. Akulah penguasa surga dan bumi. Aku yang ada dan yang telah ada, yang akan datang. Aku pemegang kunci alam maut dan kematian. Sang pemilik itu yang diberikan kepada kita. Artinya Bapak Ibu, kalau pemilik surga diberikan kepada kita, berarti surga juga milik kita dong. Iya dong. Ini firman Tuhan. Karena itu dikatakan kita dijadikan anak. Supaya apa? Lewat pemberian, lewat Yesus Kristus, sang penguasa, sang pemilik surga dan bumi, maka kita juga yang berada di dalam Yesus Kristus memiliki surga dan bumi. Engkau berkuasa di surga dan di bumi. Coba, anak, apa yang dimiliki orang tua adalah milik anak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tapi apa yang dimiliki anak belum tentu milik orang tua. Apalagi kalau anak itu sudah menikah. Untuk mau ke rumah orang tuanya pun, untuk ke rumah anaknya pun harus izin. Bisa enggak kami datang? Apalagi masuk ke rumah anaknya yang sudah menikah. Apa boleh sembarangan masuk? Tidak boleh. Tapi anak sembarangan masuk ke kamar orang tua. Saya setelah jadi hamba Tuhan 5 tahun tidak pulang kampung halaman. Pulang kampung halaman langsung lihat lemari, lihat berkas-berkas, lihat semuanya. Suka-suka saya tidur di kasur mama saya, bapak saya. Saya tidur di sana. Ayo kita tidur dulu di sini, kangen kasur mama. Karena anak mengimani apa yang dimiliki orang tua itu adalah milik anak. Karena itulah kita dijadikan anak. Supaya apa yang menjadi milik orang tua, apa yang menjadi milik Yesus Kristus, itu menjadi milik kita. Karena itulah sang pemilik itu diberikan kepada kita. Pemberian terbesar adalah Yesus Kristus. Next.
Sama-sama kita baca. Bapa adalah pemberi segala yang baik. Sama-sama kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari. Jadi setiap yang baik, apapun yang baik yang kita terima, itu berasal dari Bapa. Sekali lagi, kalau ada orang yang tiba-tiba menolong saudara, mungkin saudara tidak mengenalnya, tidak tahu siapa dia. Saya percaya seperti gereja ini yang kemarin saya saksikan. Tiba-tiba ada satu orang yang mempertahankan supaya kita tetap berada beribadah di tempat ini. Karena gereja ini sudah dijual, gedung ini sudah dijual. Tapi ada satu orang yang tidak saya kenal dan tidak ada hubungannya. Saya percaya setiap pemberian yang baik itu Tuhan yang ngatur. Tapi kalau yang buruk itu bukan dari Tuhan. Seperti Bapa tidak pernah merancangkan yang buruk kepada anak-anaknya. Jadi kalau ada yang buruk di dalam diri kita terjadi, percayalah, itu tidak berasal dari Tuhan. Karena dari Tuhan adalah selalu merancangkan yang terbaik. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Tapi di momen Natal ini, pemberian-pemberian yang baik itu dirusak oleh yang satu orang ini. Next. Ini siapa? Santa Claus. Apa yang dikatakan? Where are you in the Bible? Di manakah kamu di dalam kitab suci? Di mana kamu tertulis di dalam kitab suci? Kok bisa muncul di momen Natal? Bisa diputar lagunya? Pengaruhnya di dunia kekristenan sangat besar sekali Bapak Ibu. Merusak iman Kristen. Apalagi di Eropa sana. Natal bukan Yesus yang dinanti-nantikan. Santa Claus atau Sinterklas itu pribadi yang sama, merujuk ke orang yang sama. Sambil diputar ya. Oke. Lihat. Pujian bukan kepada Yesus lagi di momen Natal. Ho, 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 Merry Christmas! You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gotta find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. Lagi. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight!
iblis tidak dapat menjatuhkanmu dengan kejahatan. Iblis akan menjatuhkanmu dengan berpura-pura baik. Bukankah manusia jatuh karena rayuan yang baik dari iblis? Dia tidak akan berubah menjadi sosok yang menakutkan, tapi dia akan mengubah diri sebagai sosok yang disukai oleh manusia. Lihat, next, munculkan. Kita lihat Santa Claus. Kisah hidupnya tidak ada di dalam kitab suci. Tidak ada. Tidak pernah diceritakan di dalam kitab suci. Karena itu Bapak Ibu lihat, pernak-pernik di gereja ini tidak ada. Boneka Santa Claus tidak ada. Kecuali memang nanti lilinnya itu, di tatakannya itu ada Santa Claus, karena istri sudah pesan, tolong jangan ada Santa Clausnya, tetap dikirim. Karena mereka berpikir Natal adalah Santa Claus. Pak gimana ini Pak? Yaudah, soalnya kemarin sore datangnya, nggak mungkin kita cari kemana, pakai aja dulu, saya bilang. Lihat, Santa Claus tidak ada peran dalam penginjilan, pemberitaan Injil tidak ada. Tidak ada peran dalam kemajuan gereja. Nah ini yang Bapak Ibu baca ini. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Menantikan kehadiran orang mati dan memujinya adalah persembahan kepada Satan. Santa Claus ini adalah pribadinya setan, bukan Tuhan. Lihat, para rasul, mereka rela mempertaruhkan nyawanya. Mereka mati martir. Para rasul, mereka berbuat baik. Mereka memberitakan Injil, nyawanya terancam, kemana-mana mereka lari sambil memberitakan Injil. Tapi kita tidak pernah mengenang kebaikan para rasul. Tidak pernah mengenang kebaikan para rasul. Bagaimana Musa mempertahankan nyawanya untuk bangsa Israel. Kita tidak pernah mengenang kebaikan Musa. Daud tidak pernah kita kenang. Bahkan Maria yang mengandung Yesus kita tidak kenang. Para rasul yang mempertaruhkan nyawanya tidak kita kenang. Orang satu ini kok dikenang? Kok bisa? Supaya lihat kekristenan di Amerika sana, di Eropa sana, mereka lebih butuh Santa Claus daripada Yesus. Karena menurut mereka Santa Claus itu adalah pemberi hadiah. Padahal Natal adalah berbicara tentang Yesus memberikan hadiah terbesar dalam diri kita. Jadi fokusnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hindari Bapak Ibu ya, Santa Claus nggak ada. Di HIS itu nggak ada kasih hadiah, ho 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 ho. Aku akan memberikan hadiah, enggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu cari di HIS enggak ada, karena kita sudah tahu kebenaran ini. Jadi Natal adalah, next, sama-sama kita baca. Natal adalah momen untuk kita saling memberi, seperti Bapa memberi putranya kepada kita. Amin. Karena itulah kita saling bertukar kado. Karena kita mengingat Bapa memberi putranya sehingga saya memiliki hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Dan waktunya kita saling memberi. Suami istri saling memberi, orang tua ke anak memberi, anak ke orang tua memberi. Apalagi anak-anak yang di perantauan, ingatlah orang tuamu, kasihlah kado Natal. Apalagi yang sudah bekerja ya Bapak Ibu. Yang punya mertua, ucapkan jangan sampai ke sahabat Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, tapi ke mertuanya, orang tuanya lupa ngucapin Merry Christmas. Jadi ucapin, berikan kado, berikan yang terbaik buat orang-orang yang kita kasih. Yang terakhir, yang pertama adalah Natal berbicara tentang kasih terbesar. Yang kedua adalah pemberian terbesar. Yang ketiga, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Karena Elohim mengasihi, karena kasih yang terbesar, dia buktikan dengan pemberian yang terbesar. Yang ketiga hasilnya adalah, poinnya, karya terbesar. Karya terbesar. Katakan karya terbesar. Itu adalah karya terbesar. Lihat, Yesus lahir
di kandang, belum. Yesus lahir di kandang, bukan di kandang domba, sorry ya. Yesus lahir di palungan. Palungan itu adalah tempat makannya domba, atau tempat domba yang baru lahir diletakkan di palungan. Itu dibungkus dengan kain lampin, dengan tujuan supaya domba yang baru lahir itu tidak tergores. Ini kan dari kayu, tapi palungan yang aslinya itu terbuat dari batu, sehingga dikasihlah lampin, kain lampin, supaya kakinya tidak tergores ke batu. Tujuannya apa? Karena kelahiran Yesus menurut firman Tuhan itu Yesus lahir di daerah Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah tempat domba-domba yang diternakkan oleh para gembala, di mana para gembala ini adalah orang-orangnya para imam besar yang melayani di bait suci. Mereka digaji para gembala ini. Jadi semuanya domba-domba ini adalah sebenarnya milik dari bait suci. Jadi domba-domba yang digembalakan oleh para gembala di Migdal Eder itu nanti domba-domba ini disuplai ke bait suci sebagai korban penghapus dosa. Sekali lagi, domba yang dilahirkan di Migdal Eder itu dibungkus dengan kain lampin, itu nanti dipersiapkan, domba itu dipersiapkan sampai tidak bercacat, nanti dikirim ke bait suci sebagai korban penghapus dosa. Lihat, next. Kelahiran Yesus di palungan adalah persiapan untuk Yesus nanti dikorbankan di kayu salib sebagai penghapus dosa manusia. Jadi kelahiran Yesus, Injil sudah diberitakan, di mana Yesus dilahirkan berhubungan dengan domba, karena dialah yang disebut domba Elohim, penghapus dosa manusia. Itulah Natal, kasih terbesar, pemberian terbesar, karya terbesar. Jadi Natal, Yesus lahir harus berhubungan dengan domba, karena dia disebut domba Paskah. Dipersiapkan untuk keselamatan kita. Yesus lahir bukan untuk sebagai Tuhan, karena Yesus lahir tidak lahir ke dunia, dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi kelahirannya tidak menentukan ketuhanannya, tapi kelahiran Yesus datang ke dunia adalah untuk menebus kita dari segala dosa, kutuk dan pelanggaran. Sehingga Natal selalu terkoneksi dengan salib Yesus. Melalui domba yang sudah lahir ini, dosa kita dipakukan di sana. Kutuk, penderitaan, kemiskinan, kematian dipakukan. Katakan amin. Oleh sebab itu, jadi Natal adalah yang pertama, kasih terbesar. Yang kedua, pemberian terbesar. Yang ketiga adalah karya terbesar. Pemain musik boleh maju ke depan. Kesimpulannya adalah, boleh dimunculkan sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Natal adalah kasih terbesar, dibuktikan dengan pemberian terbesar, menghasilkan karya terbesar. Itulah Natal. Natal adalah kasih terbesar, dibuktikan dengan pemberian terbesar, menghasilkan karya terbesar. Jadi momen Natal ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Pada tahun 1914 itu adalah perang dunia pertama. Perang antara Jerman dan Inggris memakan banyak korban. Hanya ada ratapan, tangisan, ratapan dan tangisan. Hanya ada ketakutan, kematian di mana-mana, perang di mana-mana. Lalu parit-parit yang digali oleh tentara-tentara Jerman dan tentara-tentara Inggris, mereka bersembunyi dengan kelelahan di dalam peperangan itu. Mereka sudah capek, terbaring. Mereka mulai mengingat kalau ternyata hari itu, sore itu adalah malam Natal.
di dalam ketakutan, di dalam kegelisahan, di dalam kehidupan yang tidak pasti, para tentara Jerman mulai menyanyikan lagu Natal yang disebut Still Night. Lalu tiba-tiba tentara Inggris mendengar pujian yang dinaikkan oleh tentara Jerman. Mereka mulai menanggalkan senjatanya, lalu dibalas dengan pujian Silent Night, malam kudus. Mereka mulai bernyanyi. Mulai tentara Jerman menghampiri tentara Inggris sambil meletakkan senjata. Tentara Inggris mengambil strategi atau siap-siap untuk menembak. Apakah ini strategi mereka melawan? Ternyata setelah tentara Jerman mengangkat tangan, tanda damai, sambil bernyanyi malam kudus, tentara Inggris juga angkat tangan. Di malam damai, di malam Natal itu tidak ada peperangan. Karena kelahiran Yesus, mereka saling berpelukan, mulai bernyanyi malam kudus. Bahkan sejarah mencatat tanggal 25 Desember mereka mulai bermain sepak bola bersama-sama. Natal menciptakan damai, bukan permusuhan. Jika hari ini engkau memusuhi seseorang, sementara engkau merayakan Natal, mari lihatlah. Tuhan itu untuk membawa damai. Natal itu untuk membawa damai. Damai buat keluarga, damai untuk orang tua, damai untuk anak-anak, damai untuk semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan peristiwa ini dicatat sejarah. Bapak Ibu bisa searching. Karena malam Natal membuat tentara Inggris dan Jerman berdamai. Engkau berdamai dengan hidupmu, berdamai dengan istrimu, berdamai dengan orang tuamu, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan siapapun. Karena Yesus tidak melihat kesalahan dan pelanggaran kita. Mari kita bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi senyap. Lampunya matiin aja yang ini. Lihat, kelahiran Yesus ke dunia adalah ketika manusia berada di dalam puncak dosa, ketika dunia berada di dalam kekacauan, tidak ada pengharapan akan hari esok, tidak ada pemulihan antara Tuhan dengan manusia, antara orang tua dan keluarga. Hanya ada ketakutan, kengerian. Tapi Yesus datang memberikan damai buat manusia. Itulah kasih Yahweh. Terus naikkan pujian ini.
Mari sama-sama. Sambil mengingat, mengimani keluargamu penuh damai, pernikahanmu penuh damai, engkau dan mertuamu dan orang tuamu dan anak-anakmu penuh damai. Terang itu telah bersinar atasmu. Engkau tidak berjalan di dalam kegelapan. Baik yang ada di rumah, yang melalui Zoom. Angkatlah lilinmu, nyalakan lilinmu. Engkau sekarang berada di dalam terang. Christmas is the love of Yahweh. Anggita Octavia, Ibu Christina, Bu Fani keluarga Ibu Ica, Bu Lia Makassar, Bu Novita, Bu Rinda Fatriani, Ramiasi Novita. Lilin ini melambangkan bahwa terang Tuhan telah bersinar atas kami dan kami menjadi terang dunia, dan kami mengimani sepanjang tahun 2025 kami berjalan di dalam terang Tuhan yang ajaib, di dalam damai sejahtera, di dalam sukacita, di dalam berkat-berkat. Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu untuk memberitakan nama Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMasiah, bukan membicarakan Tuhan yang lain, tapi kami membicarakan nama Bapa Yahweh dalam Yesus HaMasiah. Karya terbesar di dalam nama Yesus HaMasiah. Kristus anak Daud. Katakan Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Percaya terang Tuhan bersinar atasmu. Engkau berjalan dalam keajaiban dan berkat-berkat Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan amin. Boleh ditiup. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan palungan kita kepada Tuhan. Kita hanya memberi persembahan satu kali saja. Ketika orang Majus mendengar bahwa sang raja itu telah lahir, mereka membawa persembahan mereka bukan kepada bayi, bukan kepada anak yang biasa, tapi mereka membawa persembahan mereka, persembahan yang layak dipersembahkan sebagaimana layaknya dipersembahkan kepada raja. Jadi pemberian mereka mewakilkan bahwa mereka mengimani bahwa yang lahir itu adalah raja di atas segala raja. Mari kita menumpangkan tangan di atas persembahan kita. Nanti kita bawa ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami membawa persembahan palungan kami seperti orang Majus mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Tuhan, terima kasih buat kelahiran-Mu. Terlebih karena Engkau sudah lahir, Engkau juga mati buat kami, dan Engkau bangkit buat kami. Dan kami mau memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami buat kelahiran-Mu dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala aspek hidup kami, dalam pelayanan kami. Di dalam nama Yesus Kristus semua diberkati. Dengan iman sama-sama katakan amin. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan
di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ya udah Bapak Ibu bagi berdiri sama paduan Suara ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, mendamai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Baik Bapak, Ibu sekalian, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan kurang lebih 4 tahun yang lalu di tempat ini, di tempat ini ya, persis di tempat ini, memberikan satu janji kepada keluarga kami, ya di tempat ini. Nah sekali itu hamba Tuhan itu berkata, Pak Ringo siap-siap ya melihat, siap-siap ya terkejut gitu ya, 4 tahun yang lalu, persis di tempat ini. Nah saudara, waktu singkat cerita berjalan, saya benar-benar terkejut pada bulan Agustus. Ada satu masalah di keluarga kami, saudara. Nah di keluarga kami, oh ya, saya pikir saya tidak perlu perkenalkan lagi ya. Yang pasti ini yang istri saya. Nah jadi sekali itu saya berpikir apa yang akan membuat terkejut. Nah ternyata saudara, bulan Agustus kemarin kami menghadapi satu masalah yang sangat besar. Sehingga suami istri pun sudah mulai saling tuduh. Ya, saya bilang itu kayaknya sifat jelek itu turunan dari kamu itu, saya bilang gitu. Lalu dia balik, enggak turunan dari kamu itu, gitu. Bertengkar. Namun akhirnya saudaraku, seperti firman Tuhan baru disampaikan, sekalipun kita dalam keadaan tidak pantas, Tuhan tetap memberikan keajaiban pada hidup kita. Amin. Ya, kami akan bawakan pujian ini. Jangan lihat pujiannya, tapi makna dari pujian ini. Amin. Kami berlatih sudah lama, tapi nggak pernah sempurna, saudara. Oke, silakan multimedia. I'm just a boy who was just a sheep.
seperti yang saya bilang tadi, kalau Tuhan katakan akan berikan kejutan-kejutan, benar saudaraku, bulan Desember ini saya juga mendapat kejutan. Hal yang baik ya, kalau yang kemarin Tuhan sudah selesaikan sehingga melalui peristiwa itu kami semua dipulihkan, hubungan suami istri pun dipulihkan, bapak anak dipulihkan, tapi yang terbaik, pendidikan anak-anak menjadi yang terbaik di kampusnya. Amin. Puji Tuhan. Ya itu aja. Udah turun. Shalom Bapak Ibu, gantian sekarang kami lagi. Ya, shalom. Kami akan memberikan pujian seperti yang berapa hari lalu ya, waktu tanggal 15. Sepertinya kurang kemarin kami, jadi mau nambah hari ini. Puji Tuhan, selamat mendengarkan.
Shalom Bapak Ibu, kami dari Trio Sukses. Quartet ya, oh quartet ya. Awalnya trio, tiba-tiba ada yang datang dari surga. Jadi diubah ya, quartet ya. Oke, kami akan memberikan pujian kepada Tuhan. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu tepuk tangannya yang kencang ya. Untuk menghilangkan kerugian kami. Sai tiup tanganku, sai togu maaf. Dangalani agogo oki boyau mardalan dingo luko au sunang ho nadilang buki unso boyau songono manukol dia hubereng bohim las matangi yanga mangido pangurupi on dia sai tiok tangaku sai togu maaf ai hodo Tuhan pargogo dia dangalani hagogoki boyau mardalan dingo luko au tunang ho nadilambuki so boyau songono hodo hagogo manukol dia bereng bohim las martangi yanga mangido pion dia sai tiup tanganku sai togu maaf ai hodo Tuhan pargogo dia pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu peganglah tanganku jangan lepaskan kaulah harapan dalam Mari Bapak Ibu sama-sama katakan ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu peganglah tanganku jangan lepaskan kaulah harapan dalam hidupku kaulah harapan dalam hidupku
Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat trio sukses. Masih semangat puji Tuhan, amin. Amin. Saya undang kita sama-sama, kita mari bangkit, kita berdiri. Kita angkat pujian yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Hey. Kita nyanyi glory bagi Tuhan. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, ku nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Say, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja, oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Katakan kita akan merasa bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi, bila kita semua nyanyi, bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Semuanya nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Semua diberkati, amin. Amin. Mari angkat kedua tangannya, katakan kita akan merasa bahagia. Jemaat, bila kita menyembah Dia. sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory,
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Ibu, kita bisa merayakan Natal di tahun 2024 di tahun ini. Kami keluarga besar YS Jakarta dan penggembalaan Pastor Petrus bersama keluarga mengucapkan Merry Christmas buat tahun 2024. Saya percaya di Natal ini sampai akhir bulan Desember ini, damai Natal, berkat Natal yang terbaik dari Tuhan Yesus buat kita semua. Amin. Dan harapan kami tahun 2025 semua alami terobosan, alami mujizat, alami kasih Tuhan. Sehingga nanti tanggal 29 ibadah tutup tahun di tempat ini jam 10 pagi. Saya akan membuat ada kertas di depan permohonan doa sebagai permohonan doa Bapak Ibu semua untuk kita melangkah sepanjang tahun 2025. Ini kabut awan kemuliaan Tuhan ini ya. Ini hadirat Tuhan ya. Oke, saya nggak bisa melihat. Hanya merasakan iman Bapak Ibu. Oke, saya percaya Bapak Ibu datanglah minggu terakhir tutup tahun di tempat ini. Kita tulis permohonan doa, kita bawa kepada Tuhan sehingga sepanjang tahun 2025 keluarga kita tetap utuh, semua sehat dan alami terobosan yang dahsyat. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Diberkatilah semua jemaat Tuhan. Damai Natal, berkat Natal. Baik semua yang ada di rumah yang gabung melalui Zoom. Berkat yang sama. Bapak Ibu terima seperti yang kami terima di tempat ini. Biarlah di hari Natal ini setiap keluarga alami damai dan sukacita. Alami kemuliaan, alami damai sejahtera, alami berkat-berkat. Yang sakit dipulihkan, yang berbeban berat dilegakan, yang terikat dilepaskan. Awal merdeka di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, pulanglah dan nikmatilah berkat Natal di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkatimu di hari Natal ini sampai selama-lamanya. Berkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Alami terobosan finansial, alami mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya menjadi langganan mujizat dan berkat-berkat Tuhan dengan iman. Sama-sama katakan, amin. Kasih salam kiri kanan, katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, hari Natal dan tahun baru. Bapak Ibu jangan langsung pulang, ngobrol-ngobrol dulu sambil makan. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you
Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. And Happy New Year, Yeshua HaMashiach bless you.